Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadis yang ke-96. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mata sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma a'dadta laha. Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdhu Muslimin. Artinya dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Sesungguhnya ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan itu hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya. Orang tersebut menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini menggunakan lafaz Muslim, Imam Muslim. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji hadis kitab Kutubul Falihin, tepatnya hadis yang ke-96 dari sahabat setia Rasul yang bernama Anas bin Malik, yang sudah beberapa kali kita buka sejarah beliau, biografi beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Anna A'rabiyan, ada orang Arab A'rabi. Biasanya kalau dalam hadis disebut A'rabi berarti dia bukan dari kota Mekah, bukan dari kota Madinah, tapi dia lebih mengarah kepada orang dusun yang ada di sekitar Mekah Madinah, atau orang Badui yang tiba kemudian dengan polosnya duduk di majlisnya Rasul dengan kebersihan batinnya. Ketika Nabi sedang kumpul bersama sahabatnya, dia langsung angkat suara sambil berkata kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, wahai sang Nabi, kapan kiamat akan datang? Kira-kira kalau kita sedikit mencontohkan, misal malam ini nih, lagi pengajian begini nih, ada satu orang di tengah majelis berdiri, dia bilang, Bib, kapan kiamat? Semua yang hadir pada dengar, pada bingung, kan begitu? Ini orang polos, ya, karena datang dari dusun, tapi saking polosnya, nggak ada yang bisa menahan dia punya hati. Langsung dia tanya, kapan itu kiamat? Ketika orang itu bertanya kepada Nabi, kapan kiamat? Nabi menjawabnya simple, gampang aja. Wa ma a'dadta laha. Apa yang telah kau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Maksudnya, kamu tanya kiamat yang dipastikan orang semua bakal mati ketika menjumpai kiamat, akan berjumpa dengan Allah. Artinya kamu sudah punya bekal apa untuk menghadapi kiamat itu? Qala hubbullahi wa rasulih. Jawabannya, saya punya bekal cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu bakal dikumpul bersama siapa orang yang kau cintai di dunia. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslimin.
Hadis ini sering kita dengar, betul? Nabi lagi khutbah, tiba-tiba ada orang tanya kapan kiamat. Nabi jawab, punya persiapan apa? Jawabannya, saya punya modal cinta pada Allah dan Rasul. Lalu Nabi mengeluarkan jawaban, seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai. Maksudnya, di dunia dia cinta pada Allah. Di dunia dia cinta pada sang Rasul, cinta dengan keluarga Rasul, cinta dengan para ulama salihin. Maka nanti kalau dia meninggal dunia, di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama mereka. Amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat, malam ini dan malam-malam sebelumnya, besok dan seterusnya, kita hadir di majelis-majelis maulid pasti karena cinta pada Rasulullah. Betul? Betul? Mudah-mudahan cinta itu bisa menjadi tambahan modal untuk menutupi cacat, retak, aib, kekurangan daripada amal-amal kita nanti di hari kiamat. Amin. Kita senang dengar hadis ini. Betul. Sahabat Rasul Sayyidina Anas yang bawa hadis ini pun mengatakan, wallahi, saya sumpah demi Allah, ma farihna ba'dal Islam asyaddu farahan min qaulin Nabi anta ma'aman ahbabta. Demi Allah saya sumpah, selama saya masuk Islam, mulai saya mendengar Islam, belum pernah saya sesenang gembira mendengar hadisnya Nabi melebihi hadis ini. Saya dengar hadisnya Nabi macam-macam. Anas bin Malik meriwayatkan hadis Rasul lebih dari 1000. Tapi saya paling demen, paling suka, paling setuju, paling gembira dengar hadisnya Nabi ini. Engkau bakal dikumpul bersama siapa yang kau cintai. Maka saya bersumpah, fa ana uhibbullah wa rasulih wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim. Maka saya sumpah demi Allah, saya cinta pada Allah, saya cinta pada Rasul, saya cinta pada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta pada Sayyidina Umar, dan saya berharap dapat berkah mereka walaupun amal saya tidak sama seperti mereka. Salat saya tidak sama seperti salatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tahajud saya tidak sama seperti tahajudnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Amal baik saya jauh berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, berbeda dengan Sayyidina Umar, tapi saya cinta dengan mereka. Mudah-mudahan saya dikumpulkan bersama mereka. Karena hadis ini, saudara, ibu bapak, hadirin hadirat, seakan-akan seperti modal buat kita. Salat modal, tahajud, puasa, haji, umroh, modal. Betul. Taat sama Allah, menjalankan perintah, menjauhi maksiat, modal untuk menghadap Allah. Termasuk dengan hadis ini, cinta kita pada Nabi, itu bisa jadi modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 1400 tahun yang lalu, sahabat sudah ngerti yang namanya berkah. 1400 tahun yang lalu, mereka sudah ngemis menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Anas bin Malik nih yang bawa hadis ini. Cintanya pada Rasul bukan main. Ditanya, kamu hadir perang ini? Ya. Kamu hadir perang itu? Ya. Ghazwah? Ya. Bersama Nabi? Ya. Apakah kamu hadir perang Hunain? Jawaban Anas bin Malik, fa aina aghibu anhu. Coba ente tanya semua orang, saya pernah ketinggalan barang sama Nabi apa enggak? Nabi di rumah, Nabi di Madinah, saya di rumahnya Nabi, kadang-kala saya di Madinah. Nabi keluar Madinah, saya ikut. Nabi senang, saya senang. Nabi susah, saya ikut susah. Nabi sedih, saya sedih. Nabi ikut perang, saya pun ada di dekat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena itulah karakter orang yang beriman. Amin. Allah sebut dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah, Nabi itu nomor 1. Nabi nomor 2 belum beriman itu. Nabi nomor 3 belum beriman itu. Iman ente masih lemah. Orang mukmin yang imannya sempurna, An-Nabi aula, Nabi paling utama buat dirinya.
Nabi nomor satu. Kalaulah Tuhan Allah tidak boleh kita menduakannya dalam bentuk syirik, cinta pada Nabi pun tidak boleh kita duakan. Nabi nomor satu, baru setelah itu cinta kepada yang lain. Kepada guru, kepada ibu, kepada bapak, kepada para wali. Tapi Nabi nomor satu. Betul? Kalau saya jadikan Nabi bukan prioritas web. Nabi nomor 2, Nabi nomor ketiga, Nabi nomor ke-10. Hati-hati, kamu disebut dalam Al-Quran sebagai orang fasik. Kalau syirik, menduakan Allah disebut orang syirik. Kalau menduakan Nabi, disebut orang fasik. Kata Allah di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, andai kata ibu bapa mereka lebih mereka cintai, anak putra putri mereka, istri mereka, kakak adik mereka, keluarga besar mereka lebih mereka cintai, ditambahin wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau usaha yang lebih mereka prioritaskan, atau kekayaan perniagaan yang mereka khawatir kerugiannya, ahabba ilallah ahabba minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili, itu lebih disukai, itu dinomorsatukan, itu diprioritaskan daripada Allah, daripada Rasul, jihad fisabili. Fatarabbasu, biarin kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah menurunkan keputusannya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik. Na'udzubillahi min. Kata ulama, tunggulah sampai Allah menurunkan keputusan. Keputusan Allah itu, kata sebahagian ulama, siksa. Kata ulama yang lain, azab. Ada lagi yang bilang musibah. Ada yang mengatakan meninggal su'ul khatimah. Kalau menduakan Nabi, Nabi nomor kesekian, satu dia fasik, kedua dia akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya kita jadi orang muslim, jadilah kita orang mukmin. Tidak bisa kita menjadi orang mukmin kecuali kita jadikan Nabi itu orang yang paling kita cintai, baru kita menjadi orang mukmin yang sejati. Amin. Malu kita sama orang kafir. Kalau ada orang kafir membanggakan Nabi kita, buka sejarah Nabi, dia senang bacanya, mendengar riwayat Nabi, dia bangga gembira. Hanya saja tidak mendapatkan hidayah, tapi mereka cinta di antara mereka. Malu kita dengan mereka. Malu kita dengan batu yang mengucapkan salam pada Nabi. Malu kita pada mimbar yang pernah menangis karena tidak dipakai oleh Nabi. Apa kata Hirokil, raja Rum, Romawi atau Asyam zaman dahulu disebut Rum, Heraklius, ketika tanya, wahai Abu Sufyan, ini Muhammad keluarga kamu? Ya. Pengikutnya banyak? Iya. Orang kaya miskin? Miskin. Bapak atau kakek atau datuknya raja? Bukan, orang biasa. Pernah bohong nggak? Nggak pernah. Khianat? Nggak pernah. Orang Mekah nitipin duit sama dia, nitipin kambing sama dia, nggak pernah khianat. Apa yang dia suruh? Ngajak orang sholat, ngajak orang tidak syirik, ngajak silaturahmi, ngajak peduli kepada yatim, peduli kepada orang-orang susah. Itu yang diajarkan. Iya. Apa kata Hirakil? Lau kuntu indahu laghassaltu an qadamai. Kalau saya sampai jumpa dengan orang yang ini yang disebut Muhammad, yang ngirim surat ngajak saya bertauhid ini, seandainya saya ketemu, saya cuci kakinya. Saya cuci kakinya. Tapi hanya saja disayangkan Hirakil itu tidak mendapatkan hidayah. Tapi ungkapan diletakkan dalam kitab-kitab sejarah Islam mencatat, kata Hirakil, kalau saya jumpa dengan dia, saya cuci kakinya. Kembali ke hadis. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Betul. Habib Umar, Sayyidina Habib Umar pernah ceramah. Kata beliau, seandainya ada orang sujud di depan Ka'bah 100 tahun. Sholat di depan Ka'bah 100 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia, tetap Allah akan lihat hatinya. La yuhsyar illa ma'man ahab. Tidak bakal dia dikumpul kecuali bersama orang yang dia cintai di dunia.
Walaupun matinya depan Ka'bah, kalau hatinya cinta kepada orang-orang kafir, kumpul sama mereka. Walaupun dia meninggal di jalanan, kalau hatinya cinta pada Rasul, cinta pada wali, cinta dengan orang soleh, dikumpulkan bersama mereka. Kembali ke hadis itu. Anta ma'aman ahbabta. Betul. Ibu bapak hadirin, hadirat, rahimakumullah. Makanya kita saudara kalau lihat hadis ini mudah-mudahan bisa kita jadikan modal. Yang sudah cinta pada Nabi mudah-mudahan tambah cinta. Beb, saya cinta sama Nabi. Saya rindu pada Nabi. Begitu juga ukuran cintanya Nabi kepadamu. Ente cinta sama Nabi, sungguh luar biasa. Nabi pun cinta pada kamu, sungguh luar biasa. Saya rela berkorban demi Nabi. Banyak orang bikin maulid. Saya keluarkan harta saya buat Nabi. Saya beli kebuli. Saya kasih fuqara masakin. Saya undang orang-orang soleh. Saya kasih, gak usah khawatir, nanti duit ente diganti sama Rasulullah. Ente senang buat Nabi, Nabi senang buat ente. Ente berkorban buat Nabi, Nabi orang paling tahu diri, dibalas, dicari ente. Sallu ala Rasulillah. Ini nikmat paling agung saudara, kita jadi umatnya Rasul. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Inna a'adhaman ni'am li hadhil ummah idharu Muhammad SAW lahum. Buat kita nih, nikmat yang paling besar bukan matahari, bukan bulan, bukan sorga, bukan neraka, bukan lautan, bukan hutan, bukan kenikmatan dunia. Nikmat paling besar buat kita saudara, Allah utus Nabi Muhammad buat kita. Wa risalatuhu wa bi'atatuhu ilaihim, diutus buat kita. Itu nikmat paling besar. Lebih hebat daripada nikmat bulan. Kita nggak ada bulan hidup, masih bisa sholat, betul. Besok mendung, nggak ada matahari, masih bisa kita sholat subuh, sholat zuhur. Tapi kalau nggak ada Nabi, apa ngerti kita sholat? Apa ngerti kita sujud? Itu dikatakan Nabi itu nomor satu, segalanya. Makanya kata Nabi, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak ada cinta pada Rasulullah. Kalau kita umpamakan iman itu tubuh nih. Badan, tangan, kaki, kepala. Cinta, nyawa. Kalau orang tidak ada cinta pada Nabi, kayak tubuh nggak ada nyawa. Bisa bergerak nggak? Bisa bergerak nggak? Kata Imam Al-Ghastalani, obatnya hati yang sehat dari penyakit-penyakit. Satu, cinta pada Allah. Dua, cinta pada Rasulullah. Kalau tidak ada rasa itu, berarti hatinya sakit, harus diobati. Dan orang yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya madu. Kita kalau lagi sakit, lidah kita ini tempelin madu, antah. Betul? Muslim tidak cinta pada Nabi, tidak ada ruh keimanannya pada Allah Ta'ala. Pengen tahu obatnya? Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah SAW. Saking dalamnya orang cinta pada Rasul, kita lihat bagaimana sahabat nyawanya murah. Sahabat Rasul Abu Tolha datang kepada Rasul di medan pertempuran perang Uhud. Kaum muslimin dipukul mundur, Rasul terpojok, dilempar pakai batu, dilempar pakai menjemik, robek jidatnya Rasulullah SAW. Patah gigi gerahamnya Rasulullah. Maka muncul Abu Tolha. Dia mendekat kepada Rasul. Mohon izin wahai Rasul. Nafsi li nafsikal fida. Wajhi li wajhikal waga. Mohon izin ya Rasul. Badan saya jadi tebusan buat badan antum. Wajah saya jadi tameng buat tombak anak panah yang melempar kepada antum. Dia berdiri di depan Rasul. Tiap ada anak panah, tiap ada tombak, tiap ada batu, ditahan sama badannya saking cinta pada Rasul. Nyawanya murah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi? Wahai Ali, saya mau hijrah sama Sayyidina Abu Bakar. Saya mau dibunuh. Mereka sudah kompak mau membunuh saya. Malam ini kamu tidur di ranjang saya, wahai Ali. Siap ya Rasulullah. Sayyidina Ali tahu tidur di ranjang Nabi bakal dibunuh. Siap ya Rasul, berangkat. Silakan, saya yang jaga rumah. Saya tidur di atas ranjangmu. Kalau mereka membunuh, biar bunuh saya.
Rasul keluar, Sayyidina Ali tidur. Malam pembesar-pembesar orang-orang Mekah datang bawa tombak. Masuk di rumah Rasul, semuanya sudah pegang tombak. Dibuka selimut, mau dibunuh. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak jadi dibunuh. Ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, emang ente cinta betul kepada Nabi? Sahabat-sahabat pada tanya, oh, Nabi itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai, lebih saya cintai, melebihi anak saya, melebihi ibu bapak saya, melebihi harta saya. Seandainya saya kehausan di padang pasir, ada air es di sana, pilihannya air es atau cinta pada Nabi, saya pilih cinta pada Rasulullah. Saking dalamnya. Lihat tuh Anas bin Malik mengatakan apa? Saya punya ibu Ummu Sulaim. Nabi tidur di rumah, saya punya abah Abu Tolha. Nabi ketiduran, ibu saya Ummu Sulaim bawa botol minyak wangi mendekati Nabi. Nabi kaget bangun dari tidur kailulahnya. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Sulaim, mada tasnain? Ngapain ente? Bukan mahram. Dekat-dekat sini. Untuk apa? Itu apa? Ini botol minyak wangi ya Rasul. Saya punya minyak wangi sedikit. Saya tunggu keringatmu netes ya Rasulullah. Saya tadahi di botol saya. Saya mau campur dengan minyak wangi saya. Dan keringatmu itu lebih harum dari segala haruman yang ada di dunia. Seandainya satu tetes keringatmu jatuh di pasar, 1 bulan pasar itu akan wangi ya Rasul. Maka saya berharap dapat berkah dari keringatmu wahai Rasulullah. Saudara, kita nggak nyari keringatnya raja. Ada keringat raja direbutin? Keringat presiden direbutin? Nggak ada. Kecuali sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Tuh Ummu Sulaim, suaminya Abu Tolha tadi. Punya anak, Anas bin Malik. Bapaknya cinta sama Nabi. Ibunya cinta sama Nabi. Otomatis anaknya, zuriatnya dikasih sama Allah. Jadi orang yang cinta pada Rasul. Kita cinta sama Nabi, amin. Istri kita mudah-mudahan cinta sama Nabi, amin. Nanti kalau kita punya anak, bahkan sel telur yang ada di dalam sulbi-sulbi kita, tersimpan di rahim istri-istri kita, mudah-mudahan ditakdir sama Allah jadi orang yang cinta pada Rasul. Apa kata Anas bin Malik? Lagat ra'aitu Rasulullah wal hallaku yahlik ra'sah. Saya pernah lihat sering Rasul dicukur rambutnya. Wa tafa bihi ashabahu. Setiap Nabi dicukur, sahabat tawaf muterin Rasulullah. Wa may yuriduna an yaqa sya'ratan illa fi yadi rajulin minhum. Enggak pernah saya lihat rambutnya Nabi dicukur jatuh ke tanah, enggak pernah. Melainkan setiap rambut jatuh pasti ditadahin di tangan sahabat-sahabat Rasul. Memperebutkan rambutnya Rasulullah. Pernah dalam riwayat Anas bin Malik mencukur rambutnya Rasul. Apa kata Nabi? Wahai Anas, yang sebelah kanan bagiin ke sahabat-sahabat, yang sebelah kiri boleh ente simpan. Masya Allah. 1400 tahun yang lalu sahabat udah ngerti arti berkah. Kalau orang sekarang nggak ngerti tentang cinta, tentang mahabbah, tentang berkah, rugi dia. Udah nggak lihat Nabi, nggak mimpi Nabi, nggak cinta Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Betul. Ada Ubaidah bin Umar As-Sulaimani, muridnya Anas bin Malik. Saya dapat 1 helai rambutnya Rasul dari saya punya guru Anas bin Malik. Wa huwa indi ahabbu ilayya min kulli baydha'in wa safra. Bagi saya 1 helai rambutnya Nabi lebih saya cintai, lebih berharga dari seluruh emas dan perak yang saya punya. Saking cintanya, rindu, mahabbahnya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita orang kotor, banyak dosa. Mimpi Nabi aja belum pernah, betul? Tapi mari dengan hadis ini tanamkan cinta kita pada Rasul. Apalagi ketemu bulan maulidnya 2 hal. Yang pertama, banyak-banyaklah kita salawat salam pada Rasulullah. Yang kedua, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dengan 2 hal ini mudah-mudahan muncul cahaya dalam batin kita, bisa membersihkan dosa-dosa kita. Bisa menyebabkan kita mimpi Nabi, bisa mendapatkan syafaatnya Nabi, bisa meninggal dunia husnul khatimah. Orang yang rajin salat kepada Nabi, memohonlah mudah-mudahan lisannya nanti ketika meninggal dunia dipermudah oleh Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.